berjalan cukup cepat. Kita lihat perkembangan besok barangkali. Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan. Kemungkinan ya. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan ya, duet Anies Baswedan ya Caimin ini menunjukkan apakah sudah resmi atau tidak begitu kan. Ini sangat luar biasa begitu kan, politik itu kan dinamis begitu kan. Sejak awal saya sudah katakan begitu kan, yang namanya politik ya seperti itu begitu. Tetapi bagaimanapun kalau ya Surya Paloh lalu kemudian setuju dengan Caimin, maka kemungkinan besar ini ya duet Anies Baswedan dengan Caimin itu benar-benar terjadi begitu. Lantas bagaimana dengan AHY begitu kan? AHY itu sebenarnya ya dari koalisi perubahan itu sebagai alternatif saja begitu, walaupun pada akhirnya Partai Demokrat agak sudah kecewa hari ini begitu ya. Yang namanya politik harus seperti itu begitu. Sama apa yang dialami Ibu Megawati begitu kan, PDIP ya, PAN dan Golkar ya, katanya yang mau gabung tiba-tiba begitu kan ya dilepehi di situ begitu. Ditinggal di situ, sama seperti itu begitu. Yang namanya politik tidak ada ya rasa kecewa di situ begitu ya, tergantung bagaimana komunikasi kita begitu ya. Ini yang menarik, Surya Paloh buka suara sebut Caimin belum resmi berpasangan dengan Anies Baswedan. Itu belum begitu kan ya. Dan pada akhirnya kita tunggu saja begitu kan, masih 3 bulan ini kan masih mencari siapa sosok cawapres Anies Baswedan. Kan kira-kira seperti itu begitu. Ini menarik begitu kan ya, dan bahkan saya katakan ya di balik ini semua ya pasti akan terjadi begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya, banyak sekali pro dan kontra seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Surya Paloh buka suara cabut Caimin ya, sebut Caimin belum resmi berpasangan dengan Anies Baswedan. Itu belum resmi loh ya, spekulasinya sudah jadi kemana-mana. Jangan-jangan ya Partai Demokrat ribut sendiri secara tidak langsung ya, mendesak Pak Anies segera mengumumkan cawapresnya. Padahal sudah tahu bahwa cawapresnya yaitu adalah Mas AHY. Lihat aja desakan itu awalnya dari omongan Andi Arief. Begitu, betul juga begitu kan. Ya pada akhirnya kenapa Partai Demokrat agak terburu-buru melihat kondisi ini semua begitu. Padahal itu belum ya deklarasi. Selama belum ada deklarasi capres-cawapres, maka kemungkinan besar Partai Demokrat seharusnya terbuka di situ begitu ya. Seperti Caimin begitu kan. Ya masih santai aja di situ. Slow aja di situ begitu kan. Kan pada akhirnya apa yang terjadi, banyak spekulasi di situ begitu ya. Bahkan waktu AHY ketemu Puan, apakah ya partai koalisi seperti PKS Nasdem menuduh mereka pengkhianat? Ya, sudah buat aja poros baru AHY Puan gitu aja kok repot. Ngotot posisi wapres itu memalukan. Ya pada akhirnya apa yang terjadi begitu. Menurut saya pribadi ya sebagai Partai Demokrat besar di situ ya tunggu saja langkah komunikasi terlebih dahulu begitu kan ya. Jangan mengedepankan emosi begitu. Sayang seribu sayang. Bagaimana kalau AHY menjadi cawapres Anies Baswedan, lalu kemudian ya sana sini ya yang sudah dipertaruhkan di sana begitu kan ya, omongannya terus kemudian marah-marah. Apakah tidak malu juga di satu sisi? Karena ini panggung politik begitu kan ya. Bukan panggung adu gimana ya untuk menjadi yang terbaik atau menjadi spektakuler, tidak. Panggung politik itu kekompakan, kesolidan yang harus kita lakukan di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya menurut saya pribadi ya tunggu saja begitu kan. Dan bahkan ini harus dilihat pula rekam jejak kubu Demokrat yang selalu mendesak segera diumumkan cawapres Anies tanpa memperhitungkan lawan. Apakah ini desakan untuk itu ada upaya AHY maju capres sendiri itu dengan bergabung jadi cawapres kubu lain? Saya kira tidak bisa. Dengan partai P3 tidak bisa, presidensial terus 20% itu tidak cukup di situ begitu ya. Tapi Partai Demokrat sudah keburu ngambek. Mungkin AHY memang kurang ya nendang untuk jadi cawapresnya Anies, tapi harus gunakan cara-cara elegan dibahas bersama agar tidak ada yang merasa dikhianati. Atau ini adalah cara ya Brewo untuk mendongkret Anies, kasihan Anies masuk dalam perangkap si Bewo. Iya, karena yang diusung pertama kali yaitu adalah Anies Baswedan, wajar dong begitu kan. Jadi Partai Nasdem itu menginginkan ya kemenangan, bukan soal siapa cawapresnya begitu.
Jadi artinya apa? Artinya kalau hanya ditentukan membangun bangsa bersama-sama, ditentukan dengan hanya cawapresnya ini, cawapresnya itu, tiba-tiba kalah, ngapain ada kompetisi seperti ini, begitu kan? Hasil dari ending kompetisi itu adalah demokrasi itu adalah menang. Kan begitu logikanya, begitu kan ya? Buat apa capek-capek sana sini kalau tidak menang, kan begitu ya? Apa namanya? Tujuan awalnya di situ, begitu ya. Bahkan track record ya penuh dengan kontroversi, pertimbangan lagi bos ya, atau koalisi atau ya kayu sebelum berkembang. Dan parahnya lagi, sebagian rakyat yang sudah jauh-jauh ya hari mendukung ARB justru akan lari menjauh. Saya kira tidak begitu kan ya, karena dari awal itu sudah melihat bahwa partai Demokrat begitu kan ya, pada akhirnya ngotot sekali begitu. Walaupun pada hal itu ya saya kira masyarakat tetap Anies Baswedan siapapun cawapresnya begitu. Yang penting Anies adalah capres, bukan cawapres, kan begitu logikanya begitu ya. Bahkan lapor istana ya, setiap langkah nih apa namanya, perubahan kok ngekor istana. Pak Anies itu ikhlas bekerja untuk masyarakat, jangan disandra dengan kepentingan di balik layar ya. Pantas saja ya paling awal ya menggait Pak Anies. Ingat, dan Pak Anies bukan orang mudah diintervensi, betul begitu kan. Jadi begini, gimmick politik itu sangat diperlukan dalam kontestasi politik begitu ya, bahkan dalam strategi politik itu harus digunakan ya. Karena apa? Karena memecah belah suara yang ada. Kalau anggapan masyarakat seperti itu terus begitu, dianggap sebagai pengkhianat, dianggap sebagai itu, ya orang-orang akan membaca bagaimana situasi politik itu. Masa adem ayem ya, masa tidak komunikasi membangun kepada yang lain, masa gimmick itu tidak dimainkan begitu. Ini perlu dalam kontestasi strategi politik yang ada begitu kan ya. Maka jangan heran kalau ada yang lain kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini menarik begitu ya. Surya Paloh buka suara sebut Caimin belum resmi berpasangan dengan Anies Baswedan ya. Masih belum resmi begitu. Ketua Umum Partai Nasdem ya Surya Paloh mengatakan ya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ya Muhaimin Iskandar ya belum resmi menjadi bakal calon presiden ya, wakil dari Anies Baswedan. Di satu sisi ya tak menampik kemungkinan itu biasa terjadi dalam beberapa hari ke depan ya, katanya begitu. Saya kira dalam duet Anies saya kira ya sah-sah aja dalam demokrasi begitu kan. Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi dalam bangsa kita begitu harus seperti itu begitu kan. Gimik politiknya harus dimainkan, strategi politiknya dimainkan agar memecah belah dari Pak Prabowo di situ begitu kan. Masa adem-adem aja begitu. Koalisi Perubahan kita lihat saja, kalau tidak ada yang bisa mengontrol dan memainkan politik gimik ini, saya kira akan kalah begitu. Seperti misalnya PKS ya, dia adem ayem apa yang ia lakukan begitu. Seharusnya ada partai lain yang kemudian memainkan strategi itu begitu kan. Agar apa? Agar menjadi catatan kepada yang lain. Seakan-akan ini gertakan yang luar biasa kepada Pak Prabowo begitu. Maka tidak heran ya Nasdem begitu ya. Lalu kemudian akan memberitahu kepada Pak Jokowi, itu bagian dari strategi politik begitu. Harus paham begitu. Jangan dalam dunia politik itu hanya mengedepankan ya wacana atau mengedepankan satu pemikiran yang kosong di situ begitu kan, atau marah-marah, emosi dan sebagainya. Saya kira tidak baik begitu kan, karena ini panggung politik begitu kan. Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir itu belum ya terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Kita tunggu perkembangan 1-2 hari, ujar Surya Paloh ya. Bahkan yang menampik tudingan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha yang mengatakan ya, saya telah mengambil keputusan sepihak dengan memasang Anies Muhaimin ya. Tapi kalau persetujuan dalam arti ya kata mengangguk-ngangguk saja, itu kan belum tuntas sepenuhnya. Ini ngotot sekali Partai Demokrat begitu kan. Pertaruhannya itu adalah partai di situ begitu ya. Cara-cara seperti ini menurut saya pribadi harus dihilangkan begitu. Kenapa? Karena di satu sisi kan bangun selama masih belum ada deklarasi ya jangan begitu percaya terlebih dahulu begitu kan ya. Bisa saja yang lain itu memainkan peran itu agar koalisi perubahan pecah. Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini gimmick itu harus penting begitu kan. Apalagi kader-kadernya yang tidak begitu sabaran begitu kan ya. Saya pun tak ingin Demokrat hengkang dari koalisi perubahan untuk persatuan KPP yang telah dibentuk bersama Nasdem, koalisi ya Partai Keadilan Sejahtera ya, terus kemudian Partai Demokrat. Karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama, yaitu adalah kemenangan begitu kan ya. Namun Surya mengaku bakal menghormati sikap Demokrat jika memilih hengkang dari KPP. Saya hormati, apalagi yang harus saya katakan ya. Kalian lihat ya, model saya ini kira-kira ada berkat sebagai pengkhianat atau tidak, imbuh dia ya.
Sebelumnya Rifki menuding Surya ya dan Muhaimin telah sepakat membangun kerjasama politik antara Nasdem dan PKB. Ia mengungkapkan Anies juga telah menyetujui dipasangkan dengan Muhaimin. Bahkan di satu sisi begitu Rifki menuturkan Demokrat bakal segera menggelar rapat majelis tinggi partai ya untuk menentukan langkah ke depan. Ia merasa ya Nasdem dan Anies sudah mengkhianati nota pembentukan KPP. Saya kira apa yang perlu dihianati di situ begitu ya. Karena pada hakikatnya ya kita lihat saja dalam narasi-narasi Pak Surya Paloh tidak seperti itu begitu ya. Karena pada hakikatnya belum jelas kok siapa cawapresnya kecuali memang begitu ya. Sudah deklarasi tiba-tiba pilih yang lain kan begitu baru dicap sebagai pengkhianat begitu kan. Kalau ini kan tidak begitu kan. Jadi artinya apa sih kok disebut pengkhianat begitu kan ya seolah-olah masih dunia politiknya seolah-olah masih ya kurang kental dalam hal-hal intrik seperti itu begitu ya. Saya kira saya tidak mendukung siapa-siapa, coba kami memberikan simulasi begitu kan ya, memberikan edukasi bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini jangan dibawa ke ranah yang egois begitu kan. Jadi kalau ingin menang ya silakan bergabung bersama-sama di situ. Kan begitu logikanya begitu. Jadi saya rasa persoalan-persoalan politik dinamis begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.